Halo semuanya, kita ketemu lagi di Entrepreneurs Channel. Oke guys, gue balik lagi dengan konten sesi sharing santai ya. Nah, di konten sharing santai ini gue bakal sharing ke kalian gimana sih cara gue mengerjakan sebuah project desain ya. Jadi lebih gue sharing prosesnya, bukan free download ya. Buat ngingetin, kali aja ada yang nanyain link. Anyway, di konten-konten ini gue bakal sharing berbagai macam proses desain. Nah, pada video kali ini gue bakal contohkan ke kalian proses pembuatan desain logo ya. Jadi gue bakal sharing proses dari awal sampai akhir pembuatannya. Kita langsung saja ke proses awalnya seperti apa. Nah, setelah proses negosiasi ataupun proses pembahasan sebuah konsepnya, kita langsung progres ke opsi sketsa ya. Jadi gue bakal bikin desain sketsanya. Di situ gue ngasih opsinya. Nah, sketsa ini adalah pengembangan dari konsep yang sudah disepakati di awal ya. Jadi tidak nebak-nebak dia pengennya seperti apa, tapi kita tanya dulu dia pengennya konsep seperti apa. Nah, kita kembangin di sketsa sebelum nanti akhirnya dikasih dan dipilih, dan kita lanjutkan ke proses tracing ataupun digitalisasinya ya. Kita bikin opsinya seperti ini, kita kirim, lalu kemudian kita tentukan kalau misalkan sudah fix mana yang dipilih. Nah, kita langsung tracing ataupun proses digitalisasi. Nah, proses ini bisa kalian gunakan software yang berbasis vektor ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar dia fleksibel ya dari segi penempatan ukuran media, dan resolusinya tentunya tidak pecah untuk berbagai macam ukuran lainnya. Perlu diingat ini adalah desain logo ya, jadi pastinya bakal banyak penggunaannya di berbagai macam media, berbagai macam ukuran yang tentunya membutuhkan fleksibilitas di resolusi. Nah, itu adalah kriteria yang cocok untuk dikerjakan di software vector based ya, ataupun berbasis vektor. Nah, kalian bisa gunakan CorelDRAW kalau misalkan tidak terbiasa dengan Adobe Illustrator. Nah, di sini gua contohkan menggunakan Adobe Illustrator ya. Sebenarnya biasanya gue lebih banyak menggunakan CorelDRAW karena memang itu yang banyak diminta ya. Jadi kalau misalkan tidak ada permintaan spesifik ya, kalian gunakan saja software yang paling familiar dengan skill kalian. Nah, di sini gue contohkan menggunakan Adobe Illustrator ya, karena sudah langganan, kalau tidak dipakai sayang. Malah curhat. Nah, di proses ini gue bikin timelapse saja seperti ini ya, karena prosesnya gitu-gitu aja, tinggal pakai pen tool, kalian tracing keliling, kemudian ya kalian rapi-rapikan ya dari sudut, proporsi, bentuk, dan kerapian lainnya. Di sini kalian tentukan ya. Jadi pastiin untuk lengkungannya, besar kecilnya, jaraknya, semuanya kalian rapikan di sini. Karena kalau misalkan dari sketsa itu pastinya karena hand drawing ya ataupun proses manual belum serapi kalau misalkan sudah bentuk digital. Nah, untuk sketsa sendiri di sini gue menggunakan sketsa digital ya, walaupun sketsa tapi dia sudah medianya digital. Nah, misalkan kalau kalian nanti menggunakan sketsa yang benar-benar sketsa pakai kertas ya, tidak masalah, sama saja prosesnya dan tidak mempengaruhi hasil juga. Kalian tinggal foto kemudian lakukan proses yang sama seperti ini di tracing. Jadi sangat mudah juga. Kalau misalkan menggunakan handphone, kalian juga tetap bisa. Kalau yang gue juga lumayan salut yang kalian bisa menggunakan handphone untuk tracing seperti ini, sangat telaten sekali di layar yang kecil. Menggunakan tangan biasanya ya, menggunakan jari itu lebih sulit sebenarnya. Ya, but anyway itu kasus yang berbeda ya. Tapi pada intinya proses ini adalah proses digitalisasi, yang mana biar filenya dia bisa digunakan di berbagai macam media dan bisa disimpan lah pada intinya. Kalau misalkan menggunakan sketsa satu aja di kertas, ya gimana kalian tempatin di berbagai media gitu, nggak mungkin kan. Seperti itu guys. Proses ini biasanya cukup lama ya kalau misalkan cukup kompleks desainnya. Tapi nanti setelah kalian sudah rapi ya, kalau misalkan semuanya sudah di tracing sampai rapi, nanti kalian bisa kembangin lagi guys. Dari bentuk ini kalian bisa rubah-rubah lagi untuk bikin opsi selanjutnya. Jadi setelah tadi sketsanya juga dikasih opsi, digitalnya pun bisa kalian opsikan lagi ya. Jadi bentuknya bisa kalian mainkan lagi,
sudutnya, bentuknya, tingginya, mungkin lebarnya, jaraknya. Nah, di situ kalian bisa buat opsi lainnya. Tapi kalau misalkan tidak diminta ya terserah kalian gitu. Kalau misalkan pengen dibuatkan ya nilai tambah sendiri ataupun poin plus. Kalaupun tidak ya tidak masalah kalau misalkan tidak diminta. Seperti itu guys. Nah, ini yang gua tracing bukan sketsa yang dipilih ya, jadi tidak masalah. Lagi pula nanti desain ini tidak di-share ya, jadi tidak ada ngaruhnya ya sama project yang sudah diambil klien. Seperti itu guys. Ini hanya contoh prosesnya saja dan apa saja yang perlu dikerjakan dalam proses pembuatan desain logo ya. Jadi harganya segimana ya sebanding sebenarnya sama prosesnya yang lumayan panjang dan bertahap-tahap ini. Jadi kalau misalkan kalian nanya kok mahal gitu, ya seperti itulah. Kecuali kalian pengen bikin yang template ya banyak ya yang murah-murah, atau kalian bisa bikin desain sendiri menggunakan Canva. Seperti itu guys. Nah, setelah proses tracingnya selesai, kalian bisa bikin opsi dua warna ya, di warna hitam dan warna putih seperti ini. Ini untuk melihat saja kalau misalkan psikologinya ya, kalau misalkan warna putih di background hitam dia bakal terlihat lebih tebal, begitu pula sebaliknya. Jadi kalian bikin seperti ini untuk memberikan gambaran kasar saja. Nah, setelah selesai seperti ini biasanya kalian diminta untuk mempresentasikan, ataupun ya kalian inisiatif saja. Kalian bikin file PDF yang isinya guideline ataupun ya intinya bisa mockup ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk membuat desain ini terlihat lebih menarik ya. Jadi gua contohkan seperti ini, gua bikin dua ya. Nah, ini gua contohkan seperti ini karena ini adalah brand fashion ya. Jadi gua contohkan simple saja karena ini paket basic. Jadi gua bikin file presentasinya sangat sedikit seperti ini. Kalau yang paket pro ya pastinya guideline-nya lebih panjang dan lebih detail. Kemudian kalian juga bisa tambahkan animasi logo ya kalau misalkan diminta dan dananya cukup. Gua contohkan juga di sini ada animasi logonya untuk presentasi juga. Seperti ini guys, tampilannya kurang lebihnya ya. Nanti gue contohkan seperti ini. Nah, ini simple saja, itu kalau diminta. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys prosesnya ya. Nanti kalau misalkan sudah deal, itu tinggal dikirim file masternya ya, file vektornya dan sebagainya. Buat kalian guys yang mungkin butuh custom design, custom logo, custom design lainnya, varsity, streetwear ataupun berbagai macam bentuk desain lainnya, kalian bisa tanya-tanya lewat kontak yang ada di deskripsi. Di situ ada WhatsApp ataupun email ya. Kalian bisa pilih salah satunya ataupun dua-duanya. Nanti kita bisa diskusikan konsep dan harganya. Kalau misalkan cocok kita bisa kerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tanya-tanya selalu gratis guys. Kurang lebihnya seperti itu untuk video pada kali ini ya. Jadi tidak terlalu panjang. Kita bisa ketemu lagi di konten-konten gua yang berikutnya. See you guys, bye bye.